Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Red Ma'rif sebagai Ketua Tim Pelaksana ITB Taruang, Tim PPK Ormawa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita akan mengolah arang tempurung kelapa, arang ponggol jagung, arang bunga jantan pohon lontara untuk kita kelola menjadi briket. Yuk kita simak video berikut. Nah, step pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mengumpulkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah tak lain ialah ponggol jagung atau tempurung kelapa atau bunga jantan lontara ataupun segala sesuatu yang bersifat kayu atau memiliki kandungan kambium. Itu bisa menjadi bahan baku utama dalam pembuatan briket. Tapi ada catatan satu penting ini, yaitu kayu tersebut belum pernah terkontaminasi dengan material-material zat kimiawi seperti sudah digunakan pada saat proses pembangunan yang ada kandungan semen melekat pada kayunya, itu tidak boleh dipakai, dan hal-hal lainnya. Jadi kita menggunakan bahan kayu yang betul-betul belum pernah tersentuh dengan zat kimiawi buatan. Selanjutnya, bahan kedua adalah tepung kanji. Jadi tepung kanji ini berfungsi sebagai bahan perekat untuk merekatkan serbuk-serbuk halus arang tersebut yang akan kita cetak berbentuk kotak untuk kemudian menjadi briket seutuhnya. Nah, terus bahan yang akan kita gunakan kemudian adalah air. Nah, air kita gunakan dengan gelas ukur. Untuk ukuran 2 kg kita membutuhkan air sebanyak 500 sampai 700 ml air panas. Hal ini kita gunakan untuk memasak tepung kanji yang sebelumnya kita sebutkan untuk dijadikan bahan perekat briket yang akan kita cetak seperti itu. Nah, setelah kita mengumpulkan bahan-bahan tadi, kita tinggal siapkan alat yang kita butuhkan. Yang pertama adalah alat untuk penghancur. Nah, jadi setelah bahan baku utama, misalkan ini, jadi alat yang kita gunakan adalah di sini ada penghancur arang atau besung. Nah, jadi ini fungsinya untuk menghaluskan arang yang telah kita bakar dari ini. Kemudian kita setelah dibakar akan bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti kita tumbuk untuk menjadi butiran yang seperti ini. Inilah fungsinya lesung. Nah, setelah bahan baku itu ditumbuk di lesung ini, kita pindahkan ke wadah untuk kemudian ditapis ya. Kita tapis menggunakan ini. Ya, tapis. Nah, nanti setelah ditapis ayakannya itu atau adonannya itu akan lebih halus seperti ini. Nah, mirip-mirip tepung ya, seperti itu, tapi teksturnya agak kasar. Nah, setelah alat terkumpul dari alat penghancur, penapis, dan wadah untuk menampung. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini. Nah, ini adalah alat yang kita gunakan untuk mengepres adonan yang akan kita buat sebentar. Di sini ada 40 petak, lubang. Nanti tiap adonan itu akan kita masukkan masing-masing 50 gram untuk satu lubangnya. Nah, jadi bagaimana cara memasukkannya, yaitu adonan nanti akan kita timbang di sini. Akan kita timbang di timbangan ini ya. Ingat, untuk satu petak itu berisi sebesar 50 gram adonan. Nah, setelah kita perkenalan dengan bahan dan alat-alatnya, kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan briket. Nah, setelah bahan-bahan yang akan digunakan telah tersatukan semua, baik itu arang, alatnya, dan tepung kanjinya, kita pertama-tama akan membuat adonan perekat briket. Jadi yang kita gunakan adalah 700 ml air
kemudian akan dimasukkan ke dalam wadah. Nah, air ini akan dimasak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih nanti itu langsung kita akan masukkan tepung kanji yang telah disiapkan dengan rasio ya adalah 75% dan 25%, atau yang lebih bagusnya adalah 85% arang kepala. Oh ya, setelah kita mengumpulkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk mengolah briket seperti arang yang sudah ditapis tadi, kita akan membuat bahan perekatnya, yaitu dengan air 700 ml ya. Kita masukkan ke dalam wadah ini. Nanti ini akan dimasak sampai mendidih ya, dimasak sampai mendidih. Terus setelah mendidih, nanti kita akan campurkan dengan tepung kanji dengan rasio 85% arang yang akan digunakan. Kemudian 15%-nya itu adalah tepung kanji. Nah, contoh kasusnya adalah kalau misalnya kita akan membuat adonan sebanyak 2 kg, jadi arang yang kita butuhkan adalah 1,7 kg atau 1700 gram. Kemudian 300 gramnya adalah kanji. Oh ya, sambil menunggu airnya mendidih, mari kita timbang tepung kanjinya terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke wadah pembuatan perekatnya. Ya, kan di sini masih 0 ya. Nah, kalaupun nanti kan di sini dia tidak 0. Nah, nanti bapak-bapak atur saja. Misalnya tadi posisinya begini. Nah, kita sisa putarkan ini untuk memastikan dia berada di angka 0 ya, seperti ini. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan memasukkan tepung kanjinya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Tepung kanjinya itu bebas, bisa apa saja. Kita masukkan ke sini sampai 300 gram. Nah, itu sudah sampai 300 gram. Terus kita akan campur. Oh ya, airnya sudah mendidih. Nah, kita kasih masuk ke air yang sudah mendidih tadi. Nah, cara campurnya cukup mudah. Ini air yang mendidih tadi, kita langsung kasih masukkan kanjinya. Ya, ini 300 gram. Terus airnya itu saya pakai 700. Terus kita gunakan sendok ini untuk diaduk ya. Diaduknya itu sampai putih mengental. Jadi setelah arang yang sudah dibakar tadi yang bentuknya seperti ini ditumbuk, kemudian ditapis menjadi butiran seperti ini kita masukkan sebanyak 1700 gram atau 1,7 kg. Ya, oke sih. Jadi aduk sampai kalis. Nanti kalau misalnya kanjinya sudah tercampur rata tapi bentuknya masih seperti ini, bapak-bapak atau teman-teman sekalian gunakan air untuk memadatkan semua adonan hingga kalis. Nah, jadi nanti kita aduk-aduk lagi setelah sudah dicampurkan air. Nah, seperti ini, tambahkan lagi sedikit air kalau masih belum kalis adonannya. Nah, jadi hampir jadi ya adonannya ya kalau sudah mulai begini, tapi tetap masih diaduk begini. Misalnya masih kering ya, tambahkan lagi air sedikit. Nah, kayak seperti ini, kita masukkan sedikit-sedikit saja, jangan langsung habis. Nah, jadi bentuknya kurang lebih akan jadi seperti ini ya, sudah mulai terbentuk kayak semacam kue ya, adonan kue ya. Jadi setelah adonannya berbentuk seperti ini dengan masing-masing berat 50 gram,
kita masukkan ke tiap lubang yang ada di isi press briquette ini. Nah, setelah terisi semua, kunci bagian penutup dengan tiap-tiap baut yang akan kita pasang. Jadi jangan lupa putar ke kanan bautnya untuk mengencangkan. Ya, terus kita gerakkan dongkraknya. Ya, gerakkan dongkraknya sampai kurang lebih ada tekanan ya, atau agak keras. Nah, kalau sudah agak keras jangan dipaksa. Nanti itu kita lepas saja supaya cetakannya tidak merembes keluar. Nah, kalau sudah kayak begini, sudah mulai melawan, kita putar kurang lebih 2 kali. Ya, hop. Nah, setelah tadi sudah didongkrak naik, kita diamkan tadi sebelumnya kurang lebih 2 menit. Kemudian bautnya kita buka. Ya, setelah semuanya dibuka, ini adonan atasnya. Bagiannya sifat Iya. pasti sama semua itu dengan. Nah, kemudian semua adonan itu kita angkat dan keringkan selama 3 hari di bawah terik panas matahari. Nah, setelah 3 hari penjemuran, nanti bentuknya bakalan kotak seperti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Retma Arif sebagai Ketua Tim Pelaksana ITB Taruang, Tim PPK Ormawa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita akan mengolah arang tempurung kelapa, arang ponggol jagung, arang bunga jantan pohon lontara untuk kita kelola menjadi briquette. Yuk kita simak video berikut.